هبت نفحات فشد البلبل ألفا وبدا البدر الليلة شوقا الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل. Keutamaan salat sunnah tahajud dan duha. Satu, pengertian salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan pada waktu malam. Lebih baik dikerjakan setelah larut malam dan sesudah tidur. Salat tahajud adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, amalan-amalan ini tidak akan bisa dinikmati oleh orang yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya. Sebab barang haram yang masuk ke dalam perut manusia akan menjadi penghalang untuk menunaikan salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Muzammil ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-3. Salat tahajud termasuk salat sunnah muakkad. Salat tahajud dilakukan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Salat tahajud memiliki banyak keutamaan. Di saat kebanyakan orang tengah tidur pulas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salat sunnah duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan orang muslim ketika waktu duha. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan waktu duha adalah waktu menjelang tengah hari, kurang lebih pukul 10. Sedangkan menurut Ubaid ibnu Abdillah, yang dimaksud dengan salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika pagi hari pada saat matahari sedang naik. Satu, keutamaan salat sunnah tahajud. Yang pertama, menaikkan derajat. Tak seorang pun yang ingin turun derajatnya. Setiap orang pasti ingin naik derajatnya, yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Salat tahajud akan menandakan kita pada tingkatan yang tidak akan diraih oleh selain orang-orang yang suka melaksanakan salat tahajud. Yang kedua, mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia secara tabiat mempunyai keinginan untuk dipuji. Inilah yang diperoleh oleh orang yang melaksanakan salat tahajud. Allah akan memberikan pujian kepada siapa saja yang mau melaksanakan salat tahajud. Ketiga, menyebabkan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, Dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Yang keempat, pembuka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud disebut sebagai salat malam. Waktu pengerjaannya adalah selepas menunaikan salat Isya hingga tiba waktu subuh.
Salat malam senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan khusus beliau, salat tersebut hukumnya wajib. Yang kelima, memburu karir dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengangkat juga menjatuhkan, Maha memuliakan juga menghinakan, Maha memberi sekaligus mengambil apa yang telah Ia berikan. Bahkan Allah bisa membolak-balikkan alam semesta ini. Yang keenam, pengaruh terhadap etos kerja dan kinerja. Salat malam akan mempengaruhi etos kerja dan kinerja, terlebih bila sudah menjadi kebiasaan yang terpola. Terlebih bila sudah terbiasa berpanjang-panjang membaca ayat dan berbanyak-banyak dalam jumlah rakaat. Yang ketujuh, pengamal salat tahajud adalah sebaik-baik orang. Rasulullah SAW menyebutkan perihal Abdullah bin Umar, sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan salat malam. Salim mengatakan, setelah disebutkan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Dua, keutamaan salat sunnah duha. Yang pertama, pengganti sedekah anggota tubuh. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, berilah sedekah pada setiap persendian kalian. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Dan setiap ucapan takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf menyuruh kebaikan adalah sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan semua itu cukup dengan melakukan salat 2 rakaat yang kalian kerjakan pada waktu duha. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Yang kedua, dicukupi kebutuhan hidupnya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, mendapat pahala setara ibadah haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir untuk Allah hingga matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, memasuki surga melalui pintu duha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu bernama Ad-Duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan salat duha? Ini adalah pintu kalian. Masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, dibangunkan baginya istana emas di surga. Anas radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat duha 12 rakaat, maka
Allah akan membangunkan untuknya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, mengingat Sang Pencipta. Salat di waktu duha beda rasanya dengan di waktu subuh. Di waktu duha benar-benar fresh karena umumnya kita sudah mandi. Sedangkan di waktu subuh tidak setiap kita melakukannya. Maka mengingat Allah dalam posisi fresh sebelum melanjutkan aktivitas kerja adalah saat yang teramat berharga. Yang ketujuh, sarapan untuk rohani. Jasmani membutuhkan zat-zat yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Sedangkan rohani memerlukan zat-zat yang mengandung ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.